Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin Abu Dzar Al-Ghifari itu dikirim oleh Sayyidina Utsman ke negeri atau ke daerah Syam. Di daerah Syam itu Abu Dzar Al-Ghifari mulang ngaji, ya ceramah. Ceramahnya itu membuat orang yang mendengarkan menangis, termasuk Muawiyah, penguasa Syam. Semua jamaahnya menangis karena saking terenyuhnya materi atau materi yang sangat menyentuh hati, sehingga semua nangis. Akhirnya Muawiyah itu Muawiyah itu pemimpin, menangis tadi. Setelah mengetahui atau merasakan nyamannya mendengarkan ceramahnya Abu Dzar Al-Ghifari, Faba'atha nuli maringi sapa Muawiyah ilaihi maring Abu Dzar Al-Ghifari bi alfi dinarin lawan 1000 dinar, kirimi 1000 dinar. Fa'arada nuli ngarepaken sapa Muawiyah ayu khalifa ing yen toh bedani kaulahu ing ucapane Abu Dzar apa fi'aluhu penggaweane Abu Dzar wa syariratahu lan batine Abu Dzar apa alaniyatu apa ora nonone Abu Dzar. Nah, Muawiyah itu mau membuktikan dari 1000 dinar itu apa yang dilakukan oleh Abu Dzar. Karena Abu Dzar ngomong di salah satu materi ceramahnya itu jangan menyimpan uang kecuali untuk menafkahkan di jalan Allah. Lah akhirnya Muawiyah ini gak jajan sih. Apa sing diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu dia lakukan apa enggak? Gitu. Ini dalam ujiannya Abu Dzar Al-Ghifari dikei 1000 dinar. Muawiyah ingin membuktikan ucapannya Abu Dzar Al-Ghifari itu sama apa enggak dengan tingkah laku. Ketika dia diberi 1000 dinar, apa yang dia lakukan? Apakah semuanya itu sebelum malam itu dihabiskan atau bagaimana? Kalau materi yang dia sampaikan itu kan ojo nyimpen duit di malam hari, kecuali uang itu nanti digunakan untuk menafkahkan di jalan Allah. Bener enggak? Pengen membuktikan Muawiyah itu. Saya tahu Pak, fa akhadha nuli juku sapa Abu Dzar Al-Ghifari al-ala fa ing sewu iku. Wa qasamahu lan bagi sapa Muawiyah hu ing sewu kullahu sekabiane sewu falam yabqa nuli ora nyisa ingdahu ana ing andinge Abu Dzar Al-Ghifari apa syai'un suci-suci
Mari ngono. Buagi. Sewu sampai entek. Fada'a nuli ngundang sapa Muawiyah ar-Rasul ing utusan fil yaumil tsani ana ing dalem dina sing nomor 2. Mari ngono wis dientekno kabeh sewu. Akhire Mbah Muawiyah si urung percaya. Kirimi maneh. Faqala nuli dawuh sapa Muawiyah lahu maring wong utusan iku idhab lunga sira ila Abidar maring Abidar wa qul lan ngucap sapa sira lahu maring Abudar innama arsalani angin pestine arsalani ngutus sapa Muawiyah di maring ingsun bil alif dinarin lawan 1000 dinar ila ghairika maring liyane ira. Ngomong ya ning Abu Dzar Al-Ghifari, aku memberikan 1000 dinar itu ya ini bukan untukmu saja nih, tapi untuk yang lain. Kalau yang pertama memang diperuntukkan untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Lah pemberian yang kedua ya diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari tapi tujuannya untuk orang lain. Fa'ahta'tu nuli luput sapa ingsun bihi kelawan iku 1000 ilaika maring sira. Faja'ahu nuli teko ing Abu Dzar sapa ar-Rasul utusan wa qalalan matur sapa utusan lahu maring Abu Dzar Al-Ghifari angkodani nyelametono sapa sira ni maring ingsun min adzabi Muawiyah saking siksane atau hukumane Muawiyah. Uang yang 1000 dinar itu tidak tersampaikan dengan baik. Tidak tersampaikan dengan baik. Akhirnya utusan Muawiyah itu ngomong ning Abu Dzar, aku jaluk tulung, aku selamatno ya. Loh kenapa? Yo ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Muawiyah mengirim 1000 dinar. Apa sih tujuannya? Fa inna ma maqami musni rasalani ngutus sapa Abu Dzar sapa Muawiyah ni maring ingsun bil alif kelawan 1000 ila ghairi kamaring liyane ira. Fa ahtatu nuli keliru sapa ingsun bi kelawan 1000. Fa dafa'tuhu nuli maringi sapa ingsun hu ing 1000 ilaika maring sira. Aku keliru. Ini bukan untuk panjenengan, tetapi ini untuk apa? Untuk orang lain. Kelirunya utusan tadi meminta tolong agar supaya tidak disampaikan yang terjadi yang 1000 ini disampaikan kepada Muawiyah. Kalau tahu, yo akhirnya dihukumi. Faqala nuli tahu sapa Abu Dzar Rasuli maring utusan iku iqrara sapa sira Muawiyah minni saking ingsun assalama ikra maca sapa sira sampekno sapa sira Muawiyah ing Muawiyah minni saking ingsun assalamu ing salam ya wis sampean ya sampaikan salamku kepada Muawiyah. Wa kullan ngucap sapa sira lahu maring Muawiyah ma ora asbaha isu-isu ingdaha ana ing andinge kita min dananirika saking dinar-dinare ira apa syai'un suci. Fa in arattaha
Nuli lamun ngarepaken sapa sira ha ing 1000 iku fangdur maka nyantenono sapa sira ing kita salatata ayyam ing 3 pira-pira dina najma'uha maka ngumpulaken sapa ingsun ha ing dinar lakamal kedue ira wis sampeno ya kepada Muawiyah ngomong tidak ada sesuatu dari dinar yang pagi-pagi ada pada orang dan bermaksud ya orang itu dinar itu diberikan kepada yang lain, maka dinar itu kudune disimpan terlebih dahulu selama 3 hari. Jadi uang dinar yang ingin disampaikan untuk diberikan kepada yang lain, nah itu ditunggu terlebih dahulu selama 3 hari itu. Ojo langsung diberikan kepada yang lain. Ini kalau tujuannya diberikan kepada yang lain. Apa tujuan itu? Kok 3 hari? Dilihat terlebih dahulu yang akan kita berikan itu sopo-sopo wae sing didelok. Wong iki piye? Misal si A itu membawa uang ya kepada si B untuk diberikan kepada si C atau yang D. Maka si B itu setelah menerima uang itu jangan langsung diberikan. Ya. Si B itu kan dipeseni oleh si A, wis iki uang ini bukan untukmu tapi untuk yang lain, kepada orang lain misalkan. Maka jangan langsung diberikan dulu. Tunggu 3 hari dulu. Dinepno 3 hari. Untuk apa? Untuk melihat, memikirkan secara betul, secara teliti siapa yang akan diberikan, siapa yang akan menerima uang itu. Nah, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu uangnya diberikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini untuk orang lain. Maka jangan langsung diberikan. Dipikirkan terlebih dahulu, didelok wonge, orang itu ya apa sih? Orang ini kayak aman apa ndak? Wong iki rajin ibadah ya apa ora iki? Wong iki seperti apa sih sebenarnya? Nah, 3 hari itu ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan melihat siapa orang yang akan diberikan itu, karakternya bagaimana. Gitu. Maksudnya begitu, langsung dikek. Oh, nek wong iki apik rada apik wis kekno. Oh, arek iki meskipun mampu tapi meskipun tidak mampu tapi hal ibadahnya ora pati genah iso. Karena terindikasi mungkin terindikasi dekne iki rada-rada kurang beres. Nanti alim iki. Falamma nuli nalikane ro'a ningali sapa Muawiyah anna fi'lahu ing setuhune nglakonine Abu Dzar yusaddiqu
iku nguehi kaulahu ing ucape Abu Dzar, kataba moko nulis sapa Abu Dzar, kataba moko nulis layang surat sapa Muawiyah ila Utsman maring Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Loh, setelah beberapa kali Muawiyah ini menguji Abu Dzar Al-Ghifari tentang kepribadiannya. Akhirnya Muawiyah kirim surat kepada Utsman. Kenapa? Karena Utsman ini nggak tahu karakter daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabatnya Kanjeng. Karena Sayyidina Utsman hanya mendengar saja. Aku krungu teko wong iki tentang berkaitan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya apa sih pribadi. Nah, akhirnya Muawiyah itu Sayyidina Utsman memerintahkan Muawiyah bahwa Sayyidina Utsman untuk memerintahkan dikirim ke Muawiyah atau dikirim ke negeri Syam tadi. Nah, ya apa sih sifatnya Abu Dzar Al-Ghifari diteliti atau dilihat oleh Muawiyah. Oh ya bener ini pribadinya Abu Dzar bagus. Ini surat. Ingkana lamun ana iku laka kedue sira Syam ana ing negeri Syam hajatun apa kebutuhan fa'arsil mongko ngutus sapa ila Abidar maring Abidar wastad'uhu lun amrih ngundang sapa sira ku ing Abidar. Jadi ngirim surat apa isinya kepada Sayyidina Utsman, panjenengan nek butuh-butuh apa-apa ke negeri Syam ngutus Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sudah teruji dengan baik ini. Sudah bagus ini Abu Dzar Al-Ghifari. Wong pribadinya bagus. Qala dawuh sapa rawi fakata banu kirim layang sapa Utsman radhiyallahu an. Kemudian dibalas oleh Sayyidina Utsman. In al-haqqa inil haq yang toh nusula sapa sira bi kelawan ingsun kelawan sertane ingsun. Qala tau sapa rawi faqaddama nuli disi teka sapa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Wa Utsman talat Utsman niku fil masjid ana ing dalam masjid. Fa kebalan lima madhep sapa Abu Dzar Al-Ghifari hatta salama sehingga ulu salam sapa Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya balik mana ning Sayyidina Utsman ya, Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil ya, kemudian menghadaplah Abu Dzar Al-Ghifari ke Sayyidina Utsman. Faradda nuli jawab sapa Utsman alaihi ngatasi Abu Dzar salam ing salam. Wa qala lan dawu sapa wa qala lan takon sapa Utsman kaifa iku kaya apa anta ta suri Abu Dzar ya Abu Dzar. Ya apa kaifa halukum kaifa anta bagaimana kabarmu Abu Dzar. Qala jawab sapa Abu Dzar bi khairin kelawan bagus. Fa kaifa nuli kaya apa antum utawi panjenengan summa kharaja bagaimana dengan panjenengan? Tsumma kharaja nuli metu sapa Utsman radhiyallahu taala anhu. Faqama nuli ngadeg sapa Abu Dzar ila syariyatin maring cagak. Fa shalla nuli salat sapa Abu Dzar rakaat. Tsumma qa'ada nuli lungguh sapa Abu Dzar tsumma qa'ada nuli lungguh sapa Abu Dzar wa jalasa ilaihi maring Abu Dzar sapa nas menungso. Faqalu mari sholat 2 rakaat ya, di situ sudah ada banyak orang. Duduklah Abu Dzar Al-Ghifari. Faqalu nuli padha takon sapa menungso kabeh lahu marang Abu Dzar, ya Badar ya Badar haditsna nyritanono panjenengan namare ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kanjeng Nabi. Jadi mari semua dikumpulkan para jamaah itu
Ya, kemudian Abu Dzar itu diminta oleh jamaah tadi untuk menceritakan satu hadis yang dimana hadis itu dari Rasul, karena tahu Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Kanjeng Nabi, pasti mengetahui hadis itu. Qala jawab sapa Abu Dzar, "Na'am, ya. Hadatsani nyritani mari ingsun habibi sapa kekasih ingsun." Ya, saya akan menceritakan dari kekasihku yaitu Muhammad. Annas tunaiku fil ibil ana ing dalam unta sedaqatan ana sedekah. Wa fi zar'i lan ing dalam tanaman padi jagung sedaqatan ana sedekah. Wa fi dirhami lan ana ing dalam dirham itu mata uang kayak jenis di Indonesia rupiah. Sedaqatan ana sedekah. Wa syatilan ana ing dalam wedhus sedaqatan ana sedekah. Paman uta sapane wong bata iku sak wengi-wengi sapa wong wa fi baiti lan iku ana ing dalem omahe wong dinarun utawa dinar audara hima utawa dirham la ya'udduhu ora nyapaken sapa wong hu ing iku dinar lil gharimi maring wong kang duweni utang au yung fiqhu utawa nafaqahaken sapa wong hu ing dinar fisabilillah dalam sabilillah fa wa mangka utawi iku kangzun iku fawa utawi iku keuangan iku kangzun iku gedhong yakwi kang yukwa kang den cus kang cos itu di apa namanya akan menusuk bihi kelawan gedung itu yaumal kiamati ana ing dalam dina kiamat kon menusuk kabeh nek sampean niku di rumahnya, jadi ada unta maka itu ada sodakohnya, tanaman di rumahnya ada padi jagung ono sodakoh, dirham ono sodakoh, wedhus ono sodakoh. Kalau setiap malam itu di rumahmu ada dinar, kemudian dinar itu keuangan itu tidak disiapkan untuk orang yang punya hutang, artinya diberikan kepada orang yang hutang, atau untuk mensodakoh, untuk menafkahkan di jalan Allah, maka dinar itu nantinya di yaumil qiyamah itu sebagai gedong ya, yang akan menusuk kalian, Artinya apa? Artinya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai harta yang tidak diberikan untuk orang. Maka ketika kita menyimpan uang baik di bank ataupun di tabungan kita itu, maka kita tujuannya menyimpan itu apa? Pertama, kalau yang sudah punya keluarga itu untuk menafkahi anak istri. Kalau yang nggak punya keluarga, bagaimana tujuannya? Untuk kehidupan diri kita. Ya, diberikan untuk makan itu untuk kekuatan kita itu untuk ibadah, itu tujuannya. Itu akan lebih, itu namanya fisabilillah. Jadi makna fisabilillah itu luas sekali. Bukan kemudian kita itu kemudian dihabiskan semua. Aku mengikuti apa yang disampaikan Abu Dzar Al-Ghifari, ya wedi aku nyimpen duit akeh. Terus aku tak kosongan ae sedurunge maghrib tak entekno kabeh nggowo. Aja. Jadi silakan kita mensedekahkan kepada yang lain secukupnya. Selebihnya untuk diri kita, untuk menafkahi diri kita. Ini kalau kita belum punya keluarga. Berarti tujuannya apa? Menafkahi diri kita. Agar supaya kita itu bisa ibadah dengan baik. Bisa tidak kebingungan terkait dengan keuangan. Maka perlu adanya kita itu mengingat apa yang disampaikan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya apa carane bagaimana kita itu dari segi keuangan itu ya bisa merata. Aku ana piro iku sak wulan iki dikek piro. Ya apa carane iki
ratakno ya, tidak bingung pada saat di akhir bulan. Ojo sampai dikirimi mulai awal wis dijor-jorno kabeh. Difoya-foyakno bosi kabeh kanca-kancane. Wah, aku tak menerapkan apa sih dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari. Wah, dadakno di akhir bulan bingung. Bingung aku bingung rek duwe entek. Siki aku menerapkan apa yang dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya ora paham, di jalan Allah itu ora paham. Menafkahkan diri kita itu juga di jalan Allah. Ya kita sudah ketika awal bulan dikirim oleh orang tua katakanlah, ya silakan ada sedekahnya ya berapa berikan. Nah selebihnya ya ojo meneh menafkahkan untuk diri kita sendiri. Kalau awal kali di ada rezeki ya silakan kita mau sedekah kepada si A, si B, si C atau bagaimana. Tapi ya tadi saya katakan selebihnya yojo. Tujuannya selebihnya itu untuk menafkahi diri kita. Itu juga fisabilillah. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Qalu takon sapa menungso ya Abadzar ya Abadzar wallahu a'lam bishawab.